Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidayah dan taufik, nikmat dimudahkannya dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pagi hari ini nikmat diringankan dua kaki kita untuk melangkahkan ke majlis taklim at-tazkirah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku muslim muslimah, yakni thalabul ilmi, tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan langkah kaki kita ini menuju majlis ini adalah isyarat langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Para ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan kesyukuran dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali seperti biasa kajian kita di pagi hari ini dengan melantunkan zikir Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basir ya Khafid ya Rabbi ya Muiz ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya
Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Muhyi, Ya Mumin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Habar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsir, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan bahwa bersyukur adalah kunci yang paling utama dalam hidup. Walaupun bersyukur dan bersabar adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, tapi bersyukur lebih tinggi derajatnya dibanding bersabar. Kadang-kadang kita mensyukuri sesuatu yang harus kita sabar. Kalau dapat musibah sabar, walaupun pahalanya diserahkan kepada Allah langsung, tetapi ketika bersabar itu melampaui batas sikap jiwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hidup kita di dunia. Tapi orang sering tidak bisa sampai ke perasaan itu. Jangan dikira orang yang bangun malam setiap hari itu merasa dirinya suci, merasa dirinya paling benar tanpa dosa. Jangan. Justru orang yang bangun malam setiap hari merasa dirinya banyak dosa. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur di sepertiga malam terakhir mereka para ahli surga itu yastaghfirun, meminta ampun ketika di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berusaha untuk mentaati Allah terus-menerus bukan berarti dia merasa banyak pahala dan lepas dari dosa. Tidak. Orang yang banyak beramal terus-menerus justru dia merasa
khawatir amal baiknya kurang daripada amal buruknya. Makanya dia toh-tohan, beramal terus beramal. Makanya ada orang-orang yang predikatnya orang yang baik di hadapan Allah, yaitu orang yang ketika punya dosa dia minta ampun sama Allah. Orang yang bangun setiap malam sepertiga malam terakhir itu berarti dia menyadari dirinya banyak dosa. Bukan berarti dirinya hebat gitu, gak punya dosa, keren, bukan. Jadi jangan menjadi dalil kita untuk tidak beramal optimal dalam hidup. Jelema itu bukan dosa. Memang tidak ada orang yang tidak punya dosa. Semua orang punya dosa. Tapi jangan jadi dalil untuk kita dengki, dendam, hasad, disoledat wae hirup urang. Eta teh buat jadi dalil. Jangan jadi dalil kita melakukan kesalahan dianggap wajar. Jangan menjadikan dalil manusia itu tempatnya dosa dan salah untuk kita melakukan kesalahan terus menerus. Ayo diulangi. Bukan itu. Bukan. Itu menunjukkan Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, Allah ampuni. Tapi ada orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kalau dia menyepelekan dan melalaikan koridor-koridor, rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prolog saya sampaikan buat pribadi dan keluarga. Di dunia itu tidak selalu menang. Pernah kita bahas ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kita minta itu yang utama sebenarnya adalah akhirat. Akhirat yang kita minta full gaskeun akhirat. Dunia mah relatif. Diminta kayak belum tentu kalau dikasih. Dunia itu relatif. Enggak selalu. Saya sering ceritakan berulang-ulang untuk kita introspeksi diri, istighfar sama Allah saat diberikan musibah. Jangan mundur ke belakang. Di dunia relatif apapun. Kita siapa sih? Kita makan hamba ecek-ecek lah. Orang-orang soleh dulu yang sudah luar biasa, walaupun tidak maksum seperti Rasulullah SAW, tapi mereka udah luar biasa amalnya. Apa mereka di stop dari ujian? Tidak di stop dari ujian. Nah, ini tausiah yang saya sampaikan kepada Pak dan Tesahda dari subuh. Saat saya keluar motor tidak ada dua-dua. Ini dunia apa ini Tesahda udah gak usah nangis. Tesahda kan gak kuat ya. Itu banyak barang kesayangannya, perjuangan, rezeki halal dari jeripaya kita berdua. Kalau Al-Tabi sih lebih kuat. Tapi dia itu motor cicilan, ibu-ibu. Baru 3 bulan cicilnya dari gaji dia ngajar. Dia nego ingin punya motor, tapi dari uang sendiri. Saya bilang motor lagi jual, kalau saya dijual yang ekstra itu DP, dipakai DP hasilnya 5 juta itu. Baru 3 bulan nyicil. Nah, itulah dunia. Itu istighfar, banyakin istighfar ya sama Allah. Walaupun itu 2 motor itu dibeli dari uang yang 100% halal, itu tidak ada yang mencampur adukan hal yang haram di dalamnya, tapi sudah Allah ambil aja. Makanya di dunia itu tidak selalu menang kita. Mungkin seringnya kalah kita di dunia itu. Tidak apa-apa ya. Minta aja sama Allah nanti biar dapat ganti secepatnya. Walaupun belum kelihatan dari mana uangnya, tapi Allah sudah menyiapkan mungkin insyaallah pahala yang terbesar buat mereka berdua. Itu latihan ya, saya sampaikan yang sering Abi sampaikan di pengajian tentang dunia. Itulah dunia gitu. Allah punya takdir, kita punya ikhtiar dan doa. Sewaktu-waktu kadang-kadang takdir Allah yang menang, seperti sekarang takdir Allah yang menang. Motor itu
Motor hilang itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita gembok pagar 2, sudah kita gembok motornya, takdirnya motor SIM habis selamat, aman. Motor bapak motor anaknya juga anak lengit. Istighfar kalian berdua, banyak istighfar juga ya. Barangkali kalian ada yang tidak amanahnya bawa motor, tidak sesuai dengan amanah Abi, bawa motor kemana-kemana. Walaupun di sana baru selesai pengajian malam tadi itu di Masjid Agung. Saya pengajian, pulang pagi, pulang siang kemarin, baru nginep semalam motornya, udah diambil sama orang yang pengen motor itu. Ya udah, ikhlaskan saja ya. Ikhlaskan saja. Gak usah terlalu dipikirkan kalau dunia mah ya. Gak usah dipikirkan. Belajar mengikhlaskan dunia. Dunia mah kalau diikuti akan berat. Harus minimal ibu-ibu sebagai pelajaran. Ketika Waoli meninggal, Waoli kan tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan. Artinya saya saudaranya tidak terhalang waris. Saya punya hak waris, asobah. Kalau keluarga punya anak laki-laki, kehalang tuh saudara-saudaranya, kehalang, gak boleh warisan. Tapi kalau tidak punya anak laki-laki, punya anak perempuan saja, nah saudara dapat. Saudara laki-laki, saudara perempuan dapat. Saya dapat warisan. Harusnya itu. Mungkin orang terus pakai emosi dunia harus. Tadi itu datang bawa nangka motor. Mana hak saya? Hak ini mah. Cuma buat apa? Kalau tidak diplot di sananya juga kita dapat bagian. Mobilnya 2, motornya 2, lahan segala macam, sekolah segala macam. Ya sudah. Itu. Itu jadi belajar. Dunia itu akan kencang banget di dalam hati kalau tidak dipikirkan bahwa ini dunia akan hancur seketika, akan ditinggalkan. Jadi nggak mau di sini, mau dunia PHTT. Pukul-pukul tuh menang bagian, berapa yang nggak bagian? Gitu. Pukul-pukul orang menang bagian, tapi dari plot ke menang bagian ya sudah. Ikhlaskan saja. Contoh, bukan berarti saya merasa sudah bisa, bukan, tapi terus belajar, membaca narasi-narasi emas dari para ulama yang solih, yang dijamin oleh Allah akan masuk surga. Kita masih apa kalau kita bercermin kepada mereka orang-orang solih terdahulu. Kalau bercermin pada orang-orang sekarang maka susah, kata Ibnu Rajab. Bercermin kepada orang-orang dulu. Nah, itu sedikit prolog menjadi ibrah buat kita semuanya. Selalu kita bersyukur pada Allah. Makanya Rasul mengajarkan doa alhamdulillahi ala kulli hali. Segala puji bagi Allah atas kondisi apapun yang kita rasakan. Manis, pahit, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya juga kita tidak punya apa-apa, tiba-tiba punya, kemudian enggak punya lagi, ya sudah. Bukan hak mutlak kita gitu. Salah satu ikhtiar kita untuk meraih apa yang kita inginkan, kita harapkan adalah doa. Tetapi doa itu ada yang diijabah dengan 3 kemungkinan. Kemarin sudah kita pernah bahas ya. 3 kemungkinan itu dikabul sesuai keinginan, dikabul tapi dialihkan bentuk harapannya, dikabul tapi disimpan untuk nanti di akhirat. 3 dikabul itu. Ada yang tidak dikabul sama sekali, nggak dikabul. Itu. Nah itu kenapa doa kita tidak dikabul? Nah materi kita hari ini ad-da'wah dawa tentang min mawani'il ijabah, di antara menjadi penghalang diijabahnya doa. Wa min al-afatil lati tamna'u tartiba asari du'a alaihi. Salah satu yang menjadi bencana terhalangnya doa yaitu ayasta'jilal abdu. Kita menginginkan cepat-cepat diijabah doa itu. Yang buru-buru diijabah. Nah itu satu itu yang Allah gak suka. Beda antara cepat diijabah sama maksa, ya.
ilhah yang kemarin itu, ilhah doa, memaksa doa. Ya Allah kabulkan ya Allah. Kalau ingin cepat-cepat dijawab itu adalah dalam hati kita. Bagaimana penjelasannya? Ibnu Qayyim menjelaskan, wa yastabtiul ijabah, dan menganggap lambat ijabah. Jadi hayang cepat-cepat diijabah, merasakan lambat ijabahnya itu doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Karena kita berdoa tidak diijabah, fayastahsiru, dia merasa rugi atuh capek-capek sholat wae, tahajud wae, doa wae, rugi wae. Merasa rugi, fayastahsir. Kita merasa hasilnya, merasa merugikan diri kita, menyesalkan diri kita, kenapa doa ini jadi ijabah. Akhirnya apa? Wayad'ud doa dan akhirnya tidak berdoa lagi, meninggalkan doa. Cukup, sudah. Wa huwa bimanzilati man badara badron. Ini seperti orang yang menanam benih. Al-Qorosan, orang yang menanam tanaman. Faja'ala yata'ahaduhu wa yasqiyahu. Dia bersiap-siap mempersiapkan lahannya segala macam, kemudian dia menyiramnya. Falamastaqta'a kamaluhu wa idrakuhu tarakahu amalu. Ternyata teu hasil, teu panen, gagal. Akhirnya embung melak deui. Tidak mau menanam benih lagi. Kapok. Lain belajar, kunaonnya gagal, kunaonnya. Tapi dia meninggalkan. Wa fi sahihil Bukhari min hadis Abi Hurairah. Ditegaskan dalam hadis Bukhari riwayat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jab. Akan diijabah bagi kalian semuanya doa kalian selama tidak tergesa-gesa ingin diijabah. Yaqulu, dia berkata, da'autu, aku telah berdoa, walam yustajab li, tapi tidak pernah diijabah oleh Allah. Dari lisan kita keluar, dalam hati kita sering berdoa, bangun wae, duha opso, tapi nanti pamit satu ijabah. Itu indikasi tersabar, hayang buru-buru ijabah, nganggap Allah teh lambat ngaijabah doa orang. Waktu Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dan anhu dari Abu Hurairah juga, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin. Tidak akan pernah tidak diijabah, pasti akan diijabah doa seorang hamba malam yad'u bi ismin, selama dia meninggalkan dosa, qati'ati rahmin, atau memutuskan silaturahmi. Tidak memutuskan silaturahmi. Malam yasta'jil, dan selama dia tidak merasa ingin terburu-buru diijabah. Jadi akan diijabah doa itu selama dia meninggalkan dosa, seperti memutus silaturahim, dan dia tidak berkehendak terburu segera ingin dikabulkan doanya. Kila, ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa mal istijal, apa itu istijal? Qala, menjawab Rasul, yaqulu, berkata seorang hamba, qad da'autu wa qad da'autu, aku telah berdoa, falam ara yustajabu li, tapi aku tidak melihat akan diijabah doaku. Nah, itu salah satu kalimat yang membuat doa tidak diijabah. Fayastahsiru, dia merasa rugi inda zalika, dengan apa yang sudah dilakukannya, wa yada'ud doa, akhirnya dia meninggalkan doanya. Masya Allah. Selalu ada hal yang kita jadikan ibrah, tahadus bin nikmah. Biasanya saya bangun jam 2 dan melihat jendela selalu jam 2 itu pasti ya, jendela selalu itu ya, rutin jam 2 itu pasti.
Malam tadi saya kesiangan karena habis mengerjakan tugas dari kemarin. Dari pagi berada di depan komputer, ngetik administrasi segala macam sampai sore, sampai malam, sampai jam setengah 10. Hal yang tidak biasa saya lakukan. Biasanya tidak, saya tidur jam 8. Selalu jam 8, jam 9. Jam 8 paling biasa. Tadi tidur jam 11-an. Dan itu udah gak kuat memang. Akhirnya mengurangi. Bangunnya jam 3 siangan. Pas jam 3 lewat, bangun, lihat jendela. Buka bang, gerbang buka. Tolong buka. Langsung panggil uminya. Lagi tahajud. Itu motor nggak ada, motor. Oh iya, astagfirullahaladzim. Banyak hikmah, ya. Ketika ketaatan berkurang, mungkin Allah uji. Ketaatan berkurang, mungkin kita uji. Saya juga merasa sih agak kendor seminggu ini karena banyak tugas administrasi sekolah yang mungkin kita fokus di situ gitu. Jadi biasanya dari jam 8 jadi jam 9, jam 10, ada jam setengah 11 gitu. Tapi tetap itu adalah dalam koridor takdir Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada ikhtiarnya dari kita gitu. Ada ikhtiarnya. Terlambat. Allahu a'lam ya. Karena manusia kan punya trik-trik ya. Mungkin di auto naon gitu. Orang jadi pulas arena. Banyak lah ya. Banyak lah. Jangan mengaitkan musibah dengan ibadah yang kita lakukan. Saya sering katakan, orang yang istiqomah ibadah belum tentu juga lulus mulus hidupnya gitu. Tetap saja bertahan, jangan mengurangi apapun yang biasa kita lakukan, mengurangi keyakinan kita kepada Allah dan lain-lain. Sementara melihat orang yang mungkin kasat mata kita biasa-biasa saja, tidak pernah mendapat musibah, tidak. Dalam hidup itu selalu ada musibah, selalu ada ujian. Allah ingin, kata Imam Syahrawi, bila kamu kehilangan dunia, bila kamu hilang sesuatu, jangan fokus terhadap apa yang hilang. Nah, Syekh Mutawalli Syahrawi, bila kamu kehilangan sesuatu, jangan fokus pada yang hilang, tapi lihatlah apa yang masih tersisa. Makanya teh konsep orang Sunda, untung hiji mah teu dicopot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu teh konsep Islam. Untung Sunda teh. Untung tetap untung. Itu konsep bersyukur. Untung. Itu ya kata Al-Asy'arawi. Saya Mutawalli Syahrawi dalam makalahnya. Fokuslah. Boleh jadi Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Itu doa langsung. Syekh Asy'arawi, masya Allah, ulama sudah, tapi di Mekah. Wa fi Musnad Ahmad hadis Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajalul abdu bi khairin ma lam yasjad. Qalu ya Rasulullah kaifa yasjidu? Yastajilu qala yaqulu qad da'awtu rabbi falam yustajab li. Nah, itu. Seorang hamba akan kehilangan kebaikan selama dia tidak merasa tergesa-gesa, ingin tergesa-gesa. Dia akan dapat kebaikan. Ditanya Rasulullah oleh sahabat, ya Rasulullah kaifa yastajil? Bagaimana merasa tergesa-gesa itu? Qala yaqulu qad da'awtu rabbi falam yustajab li. Berkata, aku sudah berdoa tapi tidak diijabah. Gitu. Nah, ini beberapa mawani'il ijabah, penghalang diijabahnya doa. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan kita penjelasan tentang ada awqatul ijabah, ada waktu-waktu ijabah. Wa idza tama'a ma'ad du'a hudurul qalbi. Sebaiknya doa itu ya lebih baik disertakan dengan hadirnya hati.
hati. Wasodaka waktan, dan usahakan bertepatan dengan waktu. Min awqatil ijabah, dari waktu-waktu ijabah. Ada waktu ijabah. Di antaranya ya sittah, ada 6. Ada 6 waktu ijabah. Mana? As-sulusul akhir minal lail, sepertiga terakhir, malam terakhir, tahajud. Itu waktu ijabah. Minta ampun, minta naon ke Allah. Sulusul akhir minal lail, sepertiga terakhir dari malam, waktu sahur. Itu waktu ijabah. Wa indal azan, ketika azan berkumandang, dengarkan, jawab. Selesai, berdoa. Wa bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Azan selesai, nah antara ijabah. Wa adbar shalawatil maktubah, setelah sholat fardu, ijabah. Wa inda su'udil imam yaumal jum'ah, ketika imam khotib naik mimbar hari Jumat sampai selesainya sholat. Yang terakhir, wa akhiru sa'atin ba'dal asri, akhir waktu asar sampai akhir sebelum maghrib, sampai maghrib itu waktu ijabah doa. Kita berdoa di situ Allah Subhanahu wa taala. Wa shadaqa khusyu'an fil qalbi, sertai juga dengan kehusyuan dalam hati, wa inkisaran baina yaday rabbi, dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zalan lahu tadarruan wa riqatan, menghinakan diri, tadarru dengan kelembutan, wastaqbalad da'i al-qiblah, menghadap kiblat. Wa kana ala taharatin, dalam keadaan suci. Wa rafa yadahi ila Allah, dan mengangkat kedua tangannya. Wa bada'a bihamdillah, mulai dengan memuji Allah. Wassana'i alaihi, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, muji Allah. Sumasana bis salat, kemudian puji dengan salawat ala Muhammadin abdihi wa rasuli, kemudian memuji Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal, itu muji Nabi Muhammad. Summa qadima baina yaday hajatihi, kemudian sampaikan di awal itu at-taubat wal istighfar,